Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di rumah? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan masa kesetiaan anggota yang diselenggarakan oleh pimpinan Komisariat Ibnu IPPNU MTS Maharem Nusa Barang, khususnya adalah kelas 8 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Temanya adalah mencetak kader muda Nahdliyin yang cinta NKRI. Maksta pada kali ini diselenggarakan secara online atau daring. Anak-anak tetap mengikutinya di rumahnya masing-masing karena masih pandemi COVID-19. Semoga saja COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa membelajarnya tatap muka. Amin. Kali ini saya akan menyampaikan materi aswaja dan keilmuan. Silakan anak-anakku untuk mempersiapkan diri, buku dan poin-poinnya disiapkan. Mari kita simak bersama. Itu yang pertama adalah tentang aswaja. Pengertian dan dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut bahasa berasal dari 3 suku kata dalam bahasa Arab, yaitu pertama ahlun, berarti kelompok, keluarga atau golongan. Yang kedua adalah as-sunnah, berarti jalan atau ajaran Nabi meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga al-jamaah, berarti golongan mayoritas, umumnya umat Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut istilah artinya ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya dan para salaf soleh. Dari pengertian di atas diambil kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan pengikut ajaran Islam yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sunnah para sahabat, khususnya khulafaur rasyidin. Yang ketiga adalah Ijma, kesepakatan para ulama, terutama masalah khilafiyah, memilah pendapat dan mengikuti mazhab imam mujtahidin, terutama mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Yang keempat adalah qiyas. Artinya kalau istilah adalah qiyas, menyamakan suatu perkara yang belum ada dalil pastinya atau dalil qat'i, yang menyatakan ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada dalil qat'inya karena ada persamaan khilaf. Yang selanjutnya adalah B, yaitu prinsip yang dikembangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tawasud, garis tengah, garis lurus. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Yang kedua adalah tasamuh, sikap toleran terhadap perbedaan baik masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat fur'iyah atau masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Yang ketiga adalah tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmat, menyelaraskan berkhidmah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidmah kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar,
selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Itu prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu intinya adalah yang pertama tawasud, yang kedua tasamuh, yang ketiga tawazun, yang keempat amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam upaya untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama berpegang teguh pada sistem bermadhab. Yang pertama, bidang akidah mengikuti madhab yang dipelopori Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, bidang fikih mengikuti salah satu madhab empat, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Yang ketiga, bidang akhlak atau tasawuf mengikuti madhab Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ini dalam rangka melestarikan, mempertahankan, dan mengamalkan, juga mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah. NU berpegang teguh pada tiga ini, bidang akidah, bidang fikih, dan bidang akhlak yang masing-masing mempunyai imam. Bidang akidah, lagi di sini ada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Bidang fikih bisa mengikuti salah satu madhab empat, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Sedangkan di bidang akhlak atau tasawuf mengikuti madhab Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Demikian materi saja yang disampaikan pada hari ini. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lewat grup WA. Kita lanjut ke materi tentang keilmuan. Ya, selanjutnya kita ke materi keilmuan. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Jamiah Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Organisasi ini dirintis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Jombang, Kiai Haji Ridwan Semarang, dan masih banyak lagi para pendiri, para ulama yang belum kami bisa sebutkan di sini. Pengertian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dapat diartikan sebagai kebangkitan ulama. Kebangkitan ulama yaitu untuk apa? Untuk menyadarkan umat muslim supaya tetap berpegang teguh kepada kaidah-kaidah Islam dan kenegaraan. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya NU. Selain di atas tadi, juga tidak bisa dilepaskan dari keadaan umat Islam Indonesia saat itu. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, umat Islam Indonesia pada saat itu sedang berada dalam cengkraman kaum penjajah Belanda. Sehingga ketentraman umat Islam dalam menjalankan ibadah banyak terganggu sebab hak-hak mereka dirampas oleh kaum penjajah. Dua, munculnya gerakan pembaruan Islam yang berpaham Wahabi dengan menentang tradisi umat Islam yang sudah sejak lama ada di Indonesia sebagai warisan dari para wali. Itu salah satu yang seperti di atas sudah disebutkan. Ini juga
tidak lepas dari dua hal ini NU berdiri. Room 2, bentuk dan sistem organisasi Nahdlatul Ulama. A. Tujuan Nahdlatul Ulama. Dalam pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dikatakan bahwa tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari mazhab 4 untuk terwujudnya tantangan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan ikhtiar sebagai berikut. Pertama, di bidang agama, dengan mengupayakan terlaksananya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut mazhab 4 dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya pendidikan, pengajaran dan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, di bidang sosial, mengupayakan kesejahteraan lahir batin rakyat Indonesia. Yang keempat, di bidang ekonomi, mengusahakan pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati pembangunan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Yang kelima, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang B, struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama banyak berkedudukan, antara lain di berbagai daerah kita bisa menyebutkan satu persatu nama pengurus ataupun nama pengurus di suatu wilayah. Yang pertama adalah pengurus besar, ini berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua, pengurus wilayah, ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, pengurus cabang, itu berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang keempat, pengurus cabang istimewa berkedudukan di luar negeri. Yang kelima, pengurus majelis wakil cabang berkedudukan di ibu kota kecamatan. Yang enam, pengurus ranting itu berkedudukan di kota kelurahan atau di desa. Adapun kepengurusan Nahdlatul Ulama itu terdiri dari satu adalah mustasyar, penasehat yang terdapat di tiap tingkat kepengurusan. Yang kedua, suriyah. Suriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah tanfidiyah. Tanfidiyah adalah pelaksana kebijakan organisasi dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan programnya, NU mempunyai 3 perangkat organisasi, yaitu 1 Banom, kedua adalah Lajnah, ketiga adalah lembaga. Yang pertama adalah Badan Otonom atau kita sering kenal dengan Banom. Adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. NU mempunyai 10 Banom, yaitu yang pertama adalah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Yang kedua, Jamiatul Qura wal Hufaz. Yang ketiga, Muslimat. Yang keempat, Fatayat. Yang kelima, Gerakan Pemuda Ansor. Yang keenam, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang ketujuh, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang kedelapan, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Yang kesembilan, Syarikat Buruh Muslimin Indonesia, yaitu melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan. Yang ke-10 adalah Pagar Usaha, melaksanakan kebijakan pada pengembangan
seni bela diri. Yang kedua adalah lajnah, adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. NU mempunyai dua lajnah, yaitu lajnah falakiyah, bertugas mengurusi masalah hisab dan ruqyah, serta pengembangan ilmu falak atau astronomi. Yang kedua, lajnah ta'lif wan nasr, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, lembaga, adalah perangkat atau organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan berkaitan dengan suatu bidang tertentu. NU mempunyai beberapa lembaga, yaitu pertama lembaga dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, lembaga pendidikan Ma'arif atau LP Ma'arif NU, melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Satu, Rabitah Masjid Al-Islamiyah RI, itu melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren. Yang ketiga, lembaga perekonomian NU, LPNU, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga. Yang keempat, lembaga pengembangan pertanian NU atau LP2NU, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan. Yang kelima, lembaga kemaslahatan keluarga atau LKKNU, melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Yang keenam, lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia atau LKPSDAM, melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan yang ketujuh, lembaga penyuluhan dan pemberian bantuan hukum LPPHNU, melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. Yang kedelapan, lembaga seni budaya Muslim Indonesia atau LSMI, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya. Yang kesembilan, lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Lazisnu, bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasarufkan, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Yang ke-10, lembaga wakaf dan pertanahan LWPNU, mengurus, mengelola, serta mengembangkan tanah dan bangunan serta benda wakaf lainnya milik NU. Yang ke-11, lembaga Basul Masail, yaitu LBMNU, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudu'iyah, waqiah, aktual yang memerlukan kepastian hukum. Yang ke-12, lembaga Takmir Masjid Indonesia atau LTMI, melaksanakan kebijakan bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ke-13, lembaga pelayanan kesehatan atau LPKNU, melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan. Itu lembaga-lembaga yang berada di naungan Nahdlatul Ulama. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan pada anakku tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan olahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Sekian, terima kasih. Jadilah kader NU yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.